Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam pembelajaran SHS Sukses, Husnul Khotimah, dan Surga. Kali ini kita memasuki seri ke-15, yaitu tentang terapi Qur'ani. Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa tahapan. Ya, tentunya kita melihat di dalam poster kunci sukses itu, ya, bahwa akhlak mulia itu di samping dibangun dengan sholat yang khusyuk, juga kita bangun dia dengan terapi Qur'ani. Jadi terapi Qur'ani ini apa sih? Jadi terapi Qur'ani ini kita sebut terapi karena Al-Quran itu memang berfungsi sebagai obat, sebagai asyifa, sebagai solusi. Ya, jadi Al-Quran itu memang sebagai obat, sebagai syifa atau obat atau syifa, penawar, dan sebagai solusi Al-Quran itu. Karena memang untuk mengobati berbagai macam penyakit, untuk solusi berbagai macam masalah kehidupan. Ya, karena itulah dia baik secara fisik maupun secara mental maupun secara di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan ini, Al-Quran itu sebagai solusi, sebagai obat. Ya, sehingga memang kita harus jadikan dia sebagai obat karena itu Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Nah, untuk itulah kita sertakan dia di dalam pengobatan-pengobatan atau terapi-terapi. Ya, terapi itu mengobati atau menyelesaikan gitulah, menyelesaikan, mengobati daripada keadaan baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Ya, yang batiniah itu bisa jadi obat pikiran, obat perasaan, obat jiwa, obat fisik. Nah, itulah kira-kira Al-Quran itu fungsinya, salah satu fungsinya. Jadi setelah itu juga Al-Quran itu berfungsi sebagai pembentukan akhlakul karimah. Jadi di samping dia terapi, nah terapi ini berfungsi sebagai pengobatan batiniah, juga pengobatan lahiriah, juga pembentukan akhlakul karimah. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, sehingga nanti praktek-praktek berlatih terapi Qur'ani ini, di samping dalam rangka pengobatan fisik, jiwa, atau batiniah, atau lahiriah batiniah, nah juga dia membangun akhlak. Ya, apa yang timbul dari terapi Quran ini pengaruh kepada pikiran, pengaruh kepada jiwa, yang akhirnya akhlak mulia itu memang bisa dicapai dengan penambahan-penambahan berlatih daripada terapi Qurani ini. Ya, terapi Qurani ini di dalam buku yang saya tulis juga ternyata penelitian ini juga orang-orang yang membuat terapi Qurani di universitas-universitas, nah ternyata itu juga merupakan kajian yang sangat-sangat ilmiah. Nah, ini para sahabat semua, mari kita saksikan daripada slide-slide berikut ini. Alhamdulillah para sahabat, kita sudah mempelajari poster kunci sukses ini. Sukses, husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab, insya Allah, dengan akhlak mulia. Cara membangun akhlak mulia itu sudah kita jelaskan. Satu, dengan cara sholat yang khusyuk. Yang kedua, dengan cara terapi Qur'ani. Nah, terapi Qur'ani ini memang dia bersumber dari Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kita ambil dari terapi Qur'ani ini ada beberapa, yaitu terapi taubat, terapi perlindungan, terapi ikhlas, terapi tawakal, terapi tasbih, terapi syukur, terapi ihsan, terapi tawadu, terapi asmaul husna, dan terapi tauhid.
Nah, saya menyebutnya kalau ini kita pakai dalam kehidupan kita, ini akan menjadi bahan untuk pembentukan akhlakul karimah. Nah, bahkan juga bisa untuk mengobati dan solusi-solusi permasalahan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'annya ini surat 17 ayat 82 atau surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini kita lihat. Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang mengobati, terapi, dan rahmat. Solusi, jalan keluar, bimbingan, pertolongan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ini kita lihat. Nah, secara saintifik atau secara ilmiah, ya bahkan ini sudah dikaji di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya oleh Profesor Dr. Abdul A'la MA, Rektor UIN, memberikan pengantar ya kepada salah satu disertasi dari mahasiswanya yaitu Dr. Ahmad Zudi. Ya, nah kemudian beri pengantar seperti ini. Dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan berbagai kalangan ilmuwan, termasuk kalangan non-muslim, disimpulkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab yang berisi norma, petunjuk bagi manusia, bukan hanya sekedar pembeda antara yang benar dan yang batil, namun juga senyatanya merupakan sumber pengembangan dan penguatan sains dan teknologi. Lebih dari itu, kitab umat Islam ini bahkan bukan sekedar penyejuk hati, penyembuh penyakit hati, namun juga ia dapat menyembuhkan penyakit fisik yang terganas sekalipun termasuk kanker. Nah, ini pengantar dari seorang profesor, seorang rektor. Nah, sehingga ini merupakan karya ilmiah ya dalam tinjauan para saintifik. Nah, kalau kita lihat manusia itu hidupnya itu kadang sehat, kadang sakit. Dan ternyata kita kalau sakit itu langsung obatnya pakai obat medis. Obat fisik langsung obat medis. Nah, ternyata penyebab penyakit dalam kehidupan ini tidak hanya karena masalah-masalah fisik. Tetapi setelah diteliti, ya penyebab sakit itu 50% berkaitan dengan masalah spiritual. 25% berkaitan dengan masalah kejiwaan atau psikis. 15% terkait dengan masalah sosial. Yang bersifat fisik itu hanya 10%. Ya, misalnya karena udara, karena makanan yang salah, karena obat yang keliru dan sebagainya hanya sekitar 10%. Ya, jadi selebihnya itu non fisik, bahkan 90%. Ya, seperti ini, masalah spiritual, kurangnya kebersihan hati, kesadaran diri, keinsafan, keyakinan, ketuhanan, makna hidup. Nah, ini sifat-sifat spiritual ini kurang sekali pemahaman. Nah, masalah-masalah sosial, kurang harmonisnya pergaulan, hubungan antar manusia, perasaan tidak nyaman, perilaku masyarakat yang negatif. Nah, kemudian masalah fisik, nah ini kita lihat masalah kurang sehat, makanannya, minumannya, lingkungannya. Nah, psikis ini disebabkan oleh pikiran, perasaan, emosi, kebiasaan, dan perilaku negatif. Nah, jadi inilah penyebab penyakit itu. Ya, bahkan ini penyakit fisik.
Nah, itu kita lihat. Jadi waktu kita mengobatinya tidak semata-mata dari sisi fisik. Ya, tidak semata-mata dari fisik. Kita obati penyebabnya. Nah, ini kita lihat. Kalau bedanya apa sih? Ya, bedanya apa? Penyakit lahiriah dan penyakit batiniah atau perilaku atau akhlak. Bedanya apa tuh? Kalau penyakit lahiriah dirasakan secara fisik, tapi kalau batiniah dirasakan secara jiwa. Kalau lahiriah, ya lahiriah diakui secara terbuka, oh saya sakit ini, sakit ini. Tapi kalau penyakit batiniah disembunyikan, tidak diakui dan malu. Kalau dia mengakui. Kalau penyakit lahiriah itu banyak dokter, obat-obat banyak, rumah sakit juga banyak. Tapi kalau penyakit batiniah nggak bisa, dia harus lakukan pengobatannya sendiri. Kalau penyakit lahiriah, nah kita bisa sabar, bisa ikhlas, bisa mengikuti perintah Allah secara batiniah. Nah itu tuh bisa akhir hayatnya masuk surga. Ya, akhir hayat kematiannya masuk surga. Tapi kalau penyakit batiniah, ya bisa mati. Apabila mati akhirnya masuk neraka. Nah biasanya orang kalau sakit lahiriah berapapun uang dikeluarkan untuk membiayai kesehatan dia mau. Tapi kalau penyakit batiniah dia nggak mau keluarin uang. Tapi kalau penyakit lahiriah banyak orang berempati mau membantu. Nah tapi kalau penyakit batiniah semua orang nggak suka. Ya kalau penyakit lahiriah bisa menular, ada juga yang tidak menular. Tapi kalau penyakit batiniah selalu menular, jadi sifat buruk akan menular ke orang lain. Kalau penyakit lahiriah biasanya tidak merugikan orang lain, ya kecuali yang menular itu. Tapi kalau penyakit batiniah selalu merugikan orang lain. Nah, ini kita lihat. Nah, obat penyakit fisik dan penyakit akhlak atau penyakit batin atau perilaku, nah itulah yang kita penuhi dengan rasa syukur, rasa tawakal, ikhlas, sabar, taubat, ihsan, khusyuk, tasbih, dan akhlak mulia lainnya. Nah ini para sahabat, tentang bagaimana penyakit lahiriah, penyakit batiniah. Bedanya apa tuh? Nah, sehingga dengan begini kita bisa melakukan sesuatu karena memang di dalam buku saya yang saya tulis, ya penyakit-penyakit hati, penyakit fisik bisa diobati dengan terapi Qur'ani, yaitu dengan berlatih. Ya jiwanya dulu yang diperbaiki. Karena kita lihat penyebabnya ini lebih utama nih. Nah kita obati jiwanya dengan Al-Quran, dengan terapi Qurani dan berlatih. Kalau ini kita obati maka kehidupannya jauh lebih baik, baik secara batiniah maupun secara lahiriah nantinya. Nah ini para sahabat semua, bagaimana pentingnya kita mempelajari Al-Quran atau terapi Qurani, ya sehingga kita tahu persis di samping untuk mengobati diri secara fisik, secara mental, juga untuk memperbaiki akhlak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.